Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para pemirsa Wilip Online dimanapun kalian berada. Selamat datang di program perdana kami yaitu Podcast Wilip Online bersama saya Rina Nuraini. Sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon bersama Ibu Nurul Tuyun. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu boleh memperkenalkan diri kepada para pemirsa Wilip Online? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya di Wilip Online. Acaranya oke banget, keren banget. Dan mudah-mudahan terus bisa membersamai kita semuanya. Orang-orang Cilegon maupun di Banten dan Indonesia pada umumnya. Saya Nuratul Uyun, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Selamat mengikuti podcastnya. Akhir-akhir ini jadwal Ibu lumayan padat ya Bu? Ya begitu, Ya, alhamdulillah. melihat di sosial media, Ibu cukup sering mengunjungi beberapa tempat bersama Wakil Wali Kota Cilegon. Ya. Yaitu dalam rangka apa itu Ibu? Ya, jadi setelah PPKM ini ternyata juga kita tetap harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Beberapa waktu ini saya bersama Wakil Wali Kota mengunjungi beberapa sekolah. Ada beberapa usulan program beasiswa yang kita sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memohonkan beasiswa untuk anak-anak didik yang ada di Kota Cilegon, baik tingkat SD, SMP, sampai dengan SMK atau SMA. Alhamdulillah sudah terrealisasi dan angkanya juga mudah-mudahan bisa membantu masyarakat Cilegon pada umumnya. Ada sekitar 1.900-an jumlah siswa yang kita bantu untuk dapat beasiswa dari kementerian. Lalu peran serta perempuan dalam pembangunan Kota Cilegon ini seperti apa ini Bu? Kalau kita bicara perempuan di pembangunan, berarti kita bicara perempuan di sektor publik. Yang pertama kali saya ingin sampaikan di sini, ini perempuan itu ada dua peran. Yang paling utama adalah di sektor domestik dulu, di rumah dulu. Nah, tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap perempuan ini harus selesai dulu di ranah domestiknya, di ranah rumahnya dulu. Ketika itu sudah selesai dalam ranah domestik, maka itu menjadi modal besar kita untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk hadir di tengah-tengah publik, untuk bisa berkontribusi di masyarakat Kota Cilegon. Banyak faktor yang bisa kita optimalkan sebenarnya, karena perempuan itu punya banyak kecerdasan, multitalent disebutnya. Jadi jangan pernah ragu. Dengan multitalent yang kita punya, kita harus optimis dan yakin, dan itu bisa kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya kita kontribusikan untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, bagaimana nih biar perempuan ini bisa eksis di tengah-tengah laki-laki gitu Bu? Ya, mau nggak mau kita memang harus menempa diri kita. Kita punya dong keunggulan diri kita sendiri. Kita punya karakter dasar yang melekat pada diri kita. Kalau kita pengen terlibat di sektor publik, maka mau nggak mau kita harus mau mengupgrade diri kita. Mau membaca, mau menambah wawasan, mau bergaul, membuka diri dengan semua segmen masyarakat. Kemudian juga jangan lupa yang paling penting adalah menjadikan semua itu sebagai modal dasar kita untuk terus berkembang dan berkembang. Apa yang menjadi kebutuhan dasar saat itu di masyarakat, kita harus terus mengikutinya. Jadi harus selalu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan pernah kita ngerasa kaku, saya nggak bisa. Oh, nggak boleh. Bagaimanapun juga masyarakat butuh kehadiran dari orang-orang yang bisa kemudian masuk secara bertahap dan kontinu untuk bisa bareng-bareng menjadi bagian yang bisa berperan serta. Dan kalau kita sudah katakanlah sudah masuk ke dalam sebuah bidang, fokus kita di bidang tersebut. Misalkan saya di DPRD, maka yang harus paling penting buat kita di DPRD adalah kita harus menguasai tupoksi kita sebagai DPRD. Tupoksi kita cuma 3, legislasi, budgeting, dan controlling. Maka kita harus punya kemampuan legislasi, membaca undang-undang, peraturan, mekanismenya seperti apa. Kemudian juga kita harus punya wawasan, pengetahuan terkait dengan budgeting, penganggaran. Apa sih hak-hak kita di anggaran itu gitu kan. Terkait dengan pengawasan juga kita harus mau baca seperti apa manajemen pemerintahan daerah itu dan peran DPRD yang melekat dalam fungsi pengawasan seperti apa. Baca lagi regulasinya. Seperti itu Mbak. Ya. Terus yang kita lihat nih setelah lulus S2 kan Ibu langsung terjun ke dunia politik nih. Ya. Sudah begitu panjang perjalanan Ibu di dunia politik.
Mbak bisa diberitahu apa motivasinya? Sebenarnya kalau dunia politik tuh bukan target yang utama ya. Dalam perjalanannya ternyata memang saya berinteraksi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dulu awalnya Partai Keadilan, disitulah secara tidak langsung saya masuk ke dalam partai ini. Di kegiatan-kegiatan charity awalnya, saya ikut-ikut di kegiatan sosial, bakti sosial. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan. Itu dulu kegiatan yang saya ikuti. Nah ternyata itu menjadi sebuah histori awal saya bisa bergabung dalam sebuah partai, dan kemudian ketika diberikan tugas sebagai seorang calon legislatif, pertama kaget banget dong. Calon legislatif apa saya bisa gitu kan. Tapi dengan tadi ketika sudah diberikan tugas, sudah diberikan kesempatan, ya kita maksimalkan. Berupaya saja semaksimal mungkin, mudah-mudahan hasilnya juga bisa memberikan dampak yang optimal gitu buat masyarakat. Baik pemirsa Wilip Online, semakin seru juga nih perbincangan kita dengan Ibu Nurul Triliun ini. Lalu kemarin kan ada sempat kasus ya Bu ya tentang pengedaran narkoba satu keluarga ini gitu kan. Bagaimana sih kondisi perempuan saat ini, terutama peran seorang ibu gitu dalam menyikapi suatu kasus tersebut? Ya, saya pertama kali sedih, kemudian juga menjadi sebuah pembelajaran dan evaluasi buat kita bersama. Ini kuncinya ada di keluarga. Keluarga itu harusnya memberikan sebuah fondasi yang kuat buat orang tua dan anak-anaknya. Malah yang terjadi kondisinya adalah ini satu keluarga, satu paket terlibat dalam kasus narkotika. Sehingga kemudian ini menjadi evaluasi kita bersama. Di DPRD juga kami harus kemudian berdiskusi dengan dinas terkait, dinas perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, DP3AKB. Kita harus berdiskusi dengan dinas terkait, kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport penguatan terhadap keluarga. Karena bagaimanapun juga basis pertama kita adalah keluarga. Keluarga-keluarga yang ada di Kota Cilegon harus menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, yang dengan kekuatan ini bisa memberikan sebuah penegasan kepada masyarakat, dan anak-anak pun ketika turun kepada masyarakat bisa memiliki mental yang kuat dan bisa betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan dampaknya juga bisa berkontribusi secara positif. Ini yang harus terus kita dorong. Kejadian itu terus terang membuat kami juga harus melakukan evaluasi, baik itu dari program kegiatan pada OPD terkait maupun juga terhadap bagaimana alokasi penganggaran agar permasalahan-permasalahan sosial itu tidak terjadi lagi dan terus minimal di Kota Cilegon. Karena bagaimanapun juga DPRD punya peran untuk bisa bersama-sama dengan eksekutif memikirkan terkait dengan kondisi-kondisi kejadian seperti itu agar tidak terulang kembali di Kota Cilegon. Lalu bagaimana cara Ibu membagi waktu nih sebagai wakil DPRD Kota Cilegon dan juga sebagai seorang ibu yang juga harus melayani suami dan juga anaknya ini, Ibu? Ya, memang sebuah peran yang tidak bisa kita capai dalam waktu sekejap. Yang pertama tentu saja perlu satu komitmen bersama dari keluarga kita, terutama suami dan anak-anak. Bagaimanapun juga ketika sudah masuk ranah publik, ranah luar, yang paling harus kita pikirkan adalah waktu itu harus kita optimalkan untuk keluarga. Jadi jangan pernah berpikir untuk kesenangan diri sendiri, sudah bukan waktunya lagi. Karena bagaimanapun juga kewajiban yang ada itu sangat banyak. Sehingga kita harus bisa memilah-milih mana skala prioritas yang harus kita tunaikan terlebih dahulu. Keluarga tetap nomor satu, kita tuntaskan terlebih dahulu. Kemudian kita berlanjut kepada aktivitas-aktivitas di luar. Dan tentu saja ketika menjalankan kegiatan-kegiatan di luar, supporting dari keluarga itu tetap nomor satu. Bagaimana ketika kita menyelesaikan masalah bersama masyarakat, ketika ada kegiatan-kegiatan di masyarakat atau kondisi-kondisi di masyarakat yang kita belum bisa hadir pada waktu yang bersamaan karena kita sedang menunaikan tugas, maka keluarga sebagai representasi kita itu harus hadir terlebih dahulu menyampaikan atau menyapa masyarakat sehingga kehadiran kita tuh tetap bisa ada di tengah-tengah masyarakat, sekalipun keluarga memberikan salam, ucapan, dan kemudian kita bisa kemudian merealisasikan esok harinya ketika kita sudah punya waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kita seorang wanita karir, tetap tidak melupakan kodratnya sebagai seorang tetap wanita. Saya tetap masak Mbak di rumah, tetap nyapu, tetap cuci piring, tetap ngurus anak-anak. Karena itu menjadi fitrah yang tidak bisa ditinggalkan. Karena menjadi ibu itu nggak bisa digantikan oleh orang lain.
Kalau memasak bisa dia siapkan oleh orang lain, tapi menjadi ibu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Menjadi istri tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi harus tetap dengan tupoksi atau fitrah kodratinya yang ada. Nah, terus dukungan dari keluarga ini seperti apa, Ibu? Yang pertama, tentu saja memberikan ruang yang sangat besar kepada saya untuk bisa menunaikan kewajiban semaksimal mungkin. Karena dari segi waktu itu kan kita nggak bisa diprediksi. Kadang-kala saya harus pulang malam sekali, berangkat subuh sekali. Kekuatan dukungan keluarga ini menjadi semangat besar untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang tidak sedikit itu. Jadi ketika dukungan itu hadir dan mengalir, insya Allah kegiatan itu merasa lebih ringan dan lebih mudah untuk ditunaikan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya tadi, bahwa semua keluarga itu, semua anggota keluarga bisa kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita. Sehingga beban itu tidak menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan sendiri, tapi ada dukungan, tidak hanya moral, tapi juga spirit, semangat, itu juga menjadi dukungan yang luar biasa gitu. Dan saling menguatkan, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan aktivitas itu ya masing-masing saling melengkapi dengan hak dan kewajiban yang melekat di rumah gitu. Seperti itu. Karena keluarga adalah tempat untuk kita pulang ya, Bu. Pasti. Nggak bisa digantikan sama yang lain. Itu ada titipan nih, Bu. Ya. Apakah keterlibatan perempuan berpengaruh dalam perumusan legislasi dan pengawasan kebijakan atau hanya pemenuhan kuota dan syarat 30% keterlibatan perempuan pada legislatif di Cilegon? Ya, yang pertama kita bicara terkait dengan persyaratan undang-undang. 30% memang caleg itu harus perempuan. Dan aktualnya adalah idealnya 30% juga perempuan. Sekalipun saat ini baru 10% saja yang masuk di legislasi atau di legislatif Kota Cilegon. 10% ini tentu saja masih butuh banyak dukungan dari semua masyarakat agar keterwakilan perempuan bisa terpenuhi yang 30% lagi. Dan apakah ini menjadi sebuah persyaratan aja? Enggak, karena ada banyak pembahasan legislasi yang butuh peran perempuan. Terkait hak perempuan, terkait kewajiban-kewajiban perempuan, ataupun katakanlah hak politik perempuan, itu akan lebih bisa terakomodir ketika yang membahas, memberikan dukungan, dan memberikan sebuah pelayanannya adalah dari perempuan itu sendiri. Ruangnya bisa lebih terbuka, sehingga kemudian segmentasi bisa lebih masuk, dan target-target yang diinginkan juga bisa lebih tercapai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bicara terkait dengan perempuan, dengan laki-laki, sebenarnya sekarang itu bukan masalah lebih kepada apakah perempuan bisa atau tidak, kembali kepada individunya, kembali kepada kitanya. Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia legislatif di DPRD, maka kita juga harus bisa mengkondisikan diri kita, menyiapkan diri kita, bahwa kita memang hadir untuk bekerja di situ sesuai dengan tupoksi yang melekat. Harus paham terkait dengan undang-undang, peraturan, mekanismenya seperti apa gitu ya. Kemudian juga kita harus paham terkait dengan bagaimana sih mekanisme penganggaran, kemudian juga cara menganggarkan seperti apa, waktu-waktu yang untuk bisa memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam anggaran itu seperti apa gitu. Termasuk juga fungsi-fungsi pengawasan yang melekat. Semua kemampuan itu harus kita munculkan dan kemudian kita jadikan sebagai bagian yang melekat dalam diri kita, menjadi kompetensi diri kita sendiri. Jadi akhirnya dalam perjalanan ya, kalau kita mau menempa diri kita, menyiapkan diri kita, punya kemampuan itu ya tidak hanya sekedar di aturan 30% saja atau memenuhi kuota saja, tetapi kemudian adalah bisakah kita menjadi bagian yang betul-betul berkontribusi berdasarkan tupoksi yang melekat di DPRD. Baik itu di legislasinya, baik itu di penganggarannya, maupun di fungsi pengawasannya. Begitu, Mbak. Nah, karena presentasi perwakilan perempuan di DPRD Kota Cilegon ini masih sangat kecil ya, Bu. Itu pandangan Ibu itu bagaimana agar para perempuan ini mau terjun ke dunia politik gitu? Ya, memang akhirnya kita harus mengajak, mendorong para perempuan di Kota Cilegon untuk bisa memahami politik seperti apa dan terlibat dalam dunia politik. Tapi jangan sampai juga kemudian ketika kita sudah masuk di dalamnya, kita lupa fitrah kodrati kita. Kita lupa kalau sudah menjadi, katakanlah, sudah menjadi anggota DPRD gitu kan. Itu tetap hak dan kewajiban perempuan itu tidak akan pernah hilang, sekalipun jabatan apapun yang melekat pada dirinya. Sehingga kalau itu sudah ada dalam benak kita, upaya-upaya untuk mengupgrade diri, mengajak semua perempuan bisa berkontribusi kepada masyarakat, itu akan lebih bisa kita rangkul secara bersama-sama.
Jadi saya mengajak para perempuan di Kota Cilegon, ayo kita melek politik bersama-sama, karena politik itu bukan hanya sekedar katakanlah dalam identik kita terkait dengan kekuasaan semata, tapi ada banyak kegiatan kemasyarakatan, ada banyak pembelaan di dalamnya kepada masyarakat juga, sehingga ini merupakan kegiatan yang betul-betul harus muncul dan menjadi spirit kita bersama untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya di Kota Cilegon. Jadi jangan pernah takut dengan dunia politik. Asalkan kita bisa menempa diri kita seprofesional mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Yang penting berani dan juga tidak lupa diri ya. Ya, tugas anggota dewan itu berani bicara. Harus berani bicara. Baik, para pemirsa Wilip Online dimanapun kalian berada, kita masih bersama dengan Ibu Nurul Uyun dengan bincang hangat kita pada sore hari ini. Ibu, apa sih cita-cita Ibu hingga mengapa Ibu bisa terjun ke dunia politik sebagai wakil rakyat gitu? Coba tebak-tebakan, kira-kira cita-cita saya apa? Ibu alumni ekonomi, betul? Betul. Mungkin pengusaha? Pengusaha. Oh. Apalagi? Apa? Saya buat tebak-tebakan. Jadi kalau ditanya cita-cita, sebenarnya tuh orang nggak percaya. Saya tuh sempat pengen jadi dokter. Oh. Karena saya menilai dokter itu akan menolong banyak orang, mengobati banyak orang. Itu spiritnya pertama kali pengen jadi dokter. Dalam perjalanannya ternyata Allah menakdirkan saya tidak jadi dokter, tapi menjadi sarjana akuntansi. Oh. Setelah lulus pulang kampung ke Cilegon, ya mengajar. Habis ngajar ya dalam perjalanannya setelah menikah ya ternyata jadi caleg itu. Dan buat saya ketika pertama kali diminta jadi caleg ya semangatnya ya mudah-mudahan ini jadi sarana untuk bisa berbuat baik ke masyarakat khususnya di Kota Cilegon. Itu saja. Jadi ya sudahlah. Ini juga merupakan salah satu sarana kita untuk bisa berbuat baik dan katakanlah membela masyarakat gitu. Itu sebenarnya spirit awalnya ketika diminta menjadi calon legislatif. Berarti lulus sarjana akuntansi langsung masuk ke dunia politik. Ya sempat ngajar dulu beberapa tahun, baru setelah itu masuk ke dunia politik. Nah selama di dunia politik ini Ibu sudah melanglang buana kemana saja ini? Kalau lebih ke daerah, saya melihat lebih daerah-daerah yang kemudian bisa punya keunggulan komparasi. Jadi kalau di Cilegon nggak ada mah daerah yang kemudian kita bisa duplikasi, kita ambil ilmunya, dan kemudian kita coba terapkan di Kota Cilegon. Sekalipun itu nggak gampang. Tidak gampang, saya tegaskan. Tapi ketika kita punya kemauan untuk menimba ilmu, melakukan komparasi itu, kita minimal mencoba menyiapkan dari tahapan-tahapan yang paling sederhana. Minimal dari apa yang bisa kita sampaikan pemikiran kita. Kemudian kita dorong OPD-nya, dinas terkait, ayo seperti ini, seperti yang dilakukan oleh daerah lain. Dan beberapa yang sudah pernah dilakukan, waktu itu kan saya di Komisi 3, di pimpinan Komisi 3, kita coba yang pertama itu adalah waktu itu mencoba untuk menggali potensi pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Jadi ini PR yang terus kita tuntaskan bersama teman-teman di Komisi 3 waktu itu, kita bersama-sama turun, mencoba uji petik di lapangan berapa besarnya potensi pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Pertama kali dilantik itu kan 325 miliar PAD Kota Cilegon. Setelah itu berjalan menyentuh di angka 700 miliar. Ini menjadi sebuah dorongan kita bersama. Ayo kita ini adanya di komisi berapa, tupoksi yang melekatnya apa. Ayo kita hadirkan sebuah hasil yang dari DPRD itu bisa memberikan dorongan ataupun ajakan, kemudian juga himbauan dan bersama-sama dengan dinasnya untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Terus berikutnya setelah tercapai 700 miliar itu yang kita lakukan adalah mendorong agar potensi PAD itu tidak loss, tidak hilang. Salah satunya adalah dengan memasang tapping box di daerah-daerah tempat seperti restoran, terus juga beberapa tempat yang memang dia harus dipasang alat tapping box untuk memantau berapa sebenarnya omset yang terjadi di rumah makan ataupun katakanlah restoran itu sendiri. Jadi kita sampai seperti itu dulu di Komisi 3. Akhirnya ya alhamdulillah angkanya itu dari 325 miliar menjadi 700 miliar waktu itu. Jadi bersama-sama satu komisi itu bersinergi, kita dorong supaya dinas terkait juga segera bisa merealisasikan. Itu yang 2014-2019.
dalam sekarang perjalanan 2019 sampai 2024 ada banyak hal yang ingin kita perbaiki juga, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah sinergitas yang bisa kita jalin di seluruh komisi yang ada di DPRD Kota Cilegon. Nah, Ibu sebagai wakil rakyat ini apa saja yang sudah Ibu berikan untuk masyarakat, terutama sebagai peran perempuan dalam pembangunan Kota Cilegon ini? Ya, sebagai perempuan saya pasti nggak bisa dihindarkan dari rasa sisi psikologi sebagai perempuan. Ada keberpihakan yang utama kepada perempuan. Coba diusulkan beberapa kegiatan waktu itu bersama dengan Dinas DP3KB, bagaimana membuat kegiatan-kegiatan berupa pelatihan kepada perempuan, peningkatan kapasitas politik perempuan, memberikan bekal, semangat, dan ilmu bagaimana menjadi seorang politisi, baik secara regulasi maupun terkait dengan aktual di lapangannya. Kemudian juga terkait dengan pelatihan kemandirian ekonomi perempuan, kita dorong secara penganggaran kepada dinas terkait gitu ya, agar para perempuan ini bisa kemudian punya aktivitas, punya kegiatan yang memberikan ruang sama perempuan untuk bisa beraktivitas atau bersosialisasi, tapi kemudian tidak melupakan sebagai fitrah dasarnya tadi. Dan mudah-mudahan ke depan semakin banyak ruang yang bisa kita berikan kepada perempuan, sehingga para pelaku usaha khususnya UMKM ini juga bisa mendapatkan sebuah pelayanan yang maksimal dari pemerintah Kota Cilegon. Mau nggak mau perempuan juga harus ngebelain perempuan. Betul. Gitu. Sebagai sama perempuan kita harus saling membela. Gitu. Oh iya dong. Halo pemirsa WIB Online dimanapun kalian berada, masih berlanjut dengan Ibu Nurul Tuliyun pada sore hari ini. Lalu Ibu, bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi perempuan di Kota Cilegon ini? Ya, salah satu yang coba kita maksimalkan, karena saya paling seneng banget kalau ngelihat perempuan-perempuan itu mau mempunyai aktivitas dan mempunyai berdaya gitu ya. Jadi punya kemampuan. Selain itu, setelah punya kemampuan, dia bisa memanfaatkan kemampuannya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat. Beberapa kali kita coba ajak masyarakat untuk punya keahlian ataupun katakanlah bekal keterampilan. Mengajak perempuan ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan diaplikasikan, dimulai dari rumah masing-masing. Nggak usah keluar rumah dulu deh, dari dalam rumah membuat hasil karya yang karyanya itu kemudian bisa dijual kepada tetangganya, kepada temannya, apalagi dengan media sosial yang ada saat ini, itu juga membuat atau memberikan ruang sebagai sarana marketing kepada sesama yang lainnya gitu. Dan setelah mereka punya produknya, dikenalkan, dijual kepada masyarakat, dan itu bisa saling membentuk komunitas. Terus kita dorong, karena ternyata banyak hal yang bisa kita berdayakan dari semua perempuan ini. Semua orang, setiap orang itu punya keunggulan, punya keahlian. Nah, yang paling kenal diri kita sendiri. Jadi kita asah apa yang menjadi keahlian kita, minat kita apa, sehingga kemudian kita bisa memunculkan itu sebagai sesuatu yang spesifikasi dari diri kita. Jadi kita tuh ahlinya di situ, kita tuh pakarnya di situ, kita tuh bidangnya di situ, kita tuh menguasainya di situ. Nah, itu harus kita kenali. Kalau kita pintar katakanlah memasak, ayo jadikan masak itu sebagai ladang untuk bisa menghasilkan penghasilan buat ibu-ibu. Kalau kita jago di desain, ayo jadikan desain itu sebagai keahlian kita dan bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menghasilkan uang dan bisa memberikan kontribusi buat kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kalau kita ahlinya katakanlah membuat jahitan, ayo menjahit gitu kan. Kalau kita memang bisanya untuk katakanlah menjadi pemberi jasa, trainer, coach gitu, nggak masalah. Jadikan itu sebagai keunggulan kita dan kemudian kita buat untuk bisa memberikan kontribusi buat yang lainnya. Banyak sektor yang bisa digarap oleh perempuan. Cilegon itu kan kota petrodolar. Investasinya sangat besar di Cilegon itu. Menjadi magnet hadirnya investor bahkan berskala nasional, dan sebagian besar adalah investasi penanaman modal asing. Kesempatan yang ada di Kota Cilegon harus kita maksimalkan sebesar-besarnya, dan para perempuan harus mau terlibat di dalamnya, dalam sektor non-formal. Sehingga harapannya mudah-mudahan kalau para perempuan ini sudah bisa berkegiatan, itu bisa bersama-sama memberikan dorongan baik kepada dirinya, lingkungannya, bahkan untuk Kota Cilegon pada umumnya. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi sebuah kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi atau dukungan kepada pembangunan di Kota Cilegon, bersama-sama memberikan kontribusi pendapatan buat orang banyak juga luar biasa.
Ayo para perempuan, jangan pernah menyerah, semangat terus. Begitu Mbak. Sayang sekali ya Bu kalau kemampuannya tidak digunakan. Iya, insya Allah kita harus yakin ya bahwa kita punya keahlian dan kemampuan. Ya karena yang namanya perempuan mereka juga pasti punya kemampuan gitu kan. Iya, dan jangan pernah malu dengan kemampuan yang kita punya. Betul. Baik pemirsa Welip Online dimanapun kalian berada, masih bersama dengan Ibu Nurtul Yun. Ibu, salah satu dampak dari COVID-19 ini adalah meningkatnya kasus perceraian ya di kota Cilegon ini. Dan bagaimana pandangan Ibu? Ya, jadi kondisi ini tentu saja membuat hati saya sangat miris. Sebagai perempuan tentu saja melihat ini sebagai kondisi yang sangat berat sekali. Tingkat perceraian itu ternyata sebagian besar adalah permohonan dari istri, gugat cerai kepada suami. Jadi satu kondisi yang betul-betul harus kita evaluasi. Bagaimanapun juga memang kita nggak nyalahin memang. Pandemi ini dampaknya kemana-mana. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Masyarakat kehilangan pekerjaan. Kalau sudah nggak punya pekerjaan, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya? Ini juga menjadi PR kita bersama. Sehingga memang pemerintah harus betul-betul hadir di masa pandemi ini untuk membela masyarakat, untuk melayani masyarakat, karena memang sulitnya kehidupan yang ada. Nah, terkait dengan perceraian tadi, saya sangat menyayangkan. Karena bagaimanapun juga, perempuan setinggi-tingginya beraktivitas, setinggi-tingginya jabatan yang dia punya, tetap di dalam rumah, perempuan adalah seorang istri yang harus patuh dan taat kepada suaminya. Apapun itu. Jadi kalaupun misalkan sudah merasa punya penghasilan lebih, maka tidak merasa bahwa dia lebih hebat dari suaminya. Tidak, sama sekali tidak. Kalau misalkan katakanlah suaminya sedang katakanlah dapat ujian, diberhentikan bekerja, maka inilah sesungguhnya peran perempuan harus kita optimalkan. Makanya tadi saya sebutin dalam obrolan yang tadi, dalam pesan yang saya sampaikan tadi, perempuan harus punya keahlian. Sehingga ketika dalam kondisi sulit segera berkreasi, berinovasi, bisa mengembangkan keahliannya, agar keahliannya itu juga bisa membantu sektor ekonomi dalam rumahnya. Karena perempuan biasanya bisa melakukan hal-hal kecil dari dalam rumah, bahkan hal-hal besar dari dalam rumah. Kalau ini bisa berjalan, luar biasa. Kita tugasnya adalah mengedukasi para perempuan. Ayo, para perempuan, bukan waktunya untuk katakanlah di kondisi yang berat ini semakin memperburuk kondisi. Kita sama-sama untuk menghadapi pandemi ini dengan berbesar hati dan terus mencari inovasi dan kreativitas agar potensi-potensi atau celah-celah sektor ekonomi itu bisa kita urai secara bersama-sama. Butuh kesabaran, karena dampaknya tidak hanya kepada satu golongan masyarakat, tapi semua masyarakat merasakan dampak itu. Ya mudah-mudahan kembali lagi tadi bahwa sebagai di DPRD, bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, tugas saya bersama teman-teman juga untuk terus, ayo pemerintah segera turunkan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul mengalami dampak COVID-19 ini sangat berat untuk kehidupannya. Jadi ya harus bersinergi secara maksimal antara DPRD dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan seluruh jajaran yang ada di pemerintahan daerah Kota Cilegon. Begitu Mbak. Karena kita juga sebagai perempuan dituntut untuk selalu serba bisa ya Bu. Betul, harus serba bisa dan harus serba patuh kepada suami kita. Baik pemirsa Welip Online dimanapun kalian berada, tidak terasa obrolan kita sudah berada di sesi terakhir ya Ibu. Boleh diberikan closing statement-nya dari Ibu untuk para pemirsa? Ya, untuk semua pemirsa Welip Online, saya mengajak kepada semuanya untuk jangan pernah mau menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Ingat, setiap kita itu punya keahlian, setiap kita itu punya kelebihan. Asah kelebihan itu menjadi sesuatu yang spesial dari diri kita, spesifik dalam diri kita, dan spesifikasi itu yang akan kita munculkan menjadi sebuah keunggulan dan terus dijadikan sebagai sarana untuk berinovasi, berkreasi, menghadirkan banyak hal-hal yang tentu saja ini menjadi sebuah keunggulan komparatif kita. Dan kalau sudah menjadi keunggulan komparatif, maka kita sudah mempunyai nilai value added, kita sudah punya nilai tambah sendiri. Dan nilai tambah ini yang harus kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk terus mengedukasi orang banyak, mengajak orang banyak, sehingga semakin banyak perempuan-perempuan yang mau mengaktualisasikan dirinya, tidak hanya di ranah domestik, tapi juga di ranah publik bersama masyarakat,
tetap dengan menjaga keseimbangan di dalam rumah dan di luar, dan terus menjadi perempuan-perempuan yang bisa menguatkan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Uyun yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada sore hari ini. Sama-sama. Ya baik, terima kasih kepada para pemirsa. Saya Rina Nuraini selaku host. Mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.